salam sehati, selamat pagi, salam sehat, salam di rumah saja. Ih, iya Dik, hampir lupa. Mau Kak perkenalkan diriku dulu. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, namaku Akur, anak anti corona. Kayak teman-teman semua tuh lagi diam di rumah supaya tidak terinfeksi virus corona atau COVID-19. Jadi tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tidak boleh dulu keluar-keluar. Oke? Mantap. Sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tahu tidak? Ini itu hari Jumat. Kenapa kita harus ibadah? Oh, semuanya sudah tahu toh kalau hari ini kita mau ibadah merayakan hari Jumat Agung. Apa itu hari Jumat Agung? Ada teman-teman yang tahu? Ih, jagonya tahu semua. Kasih tepuk tangan dulu. Iya, ibadah Jumat Agung itu ibadah untuk memperingati hari pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, hari ini tuh kita mau ibadah sama-sama dan kita mau mensyukuri betapa besar pengorbanan Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus sudah menyerahkan tuh nyawanya supaya menghapus dosa-dosanya kita semua. Dosanya teman-teman, dosanya saya, dosanya mama papa, dosanya kakek nenek, pokoknya dosa semua yang telah dihapus oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Guru. Silahkan Ibu Guru. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam ibadah, kita mempersiapkan hati kita mau bersekutu sama Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam ibadah, kita persiapkan hati kita pusatkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita semua lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita satu dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang menaikkan puji dan syukur atas cinta kasih-Mu nyata di hari ini Tuhan, di hari Jumat Agung, di hari kematian-Mu, di hari kami melihat cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Engkau telah menderita Tuhan untuk menanggung segala beban dosa dan kutuk pada diri kami. Maka dari itu Tuhan, di hari ini kami datang beribadah, bersekutu, dan mau memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Walaupun Engkau mengetahui Tuhan, kami beribadah bukan di gereja seperti hari minggu-minggu biasanya Tuhan. Bukan di saat hari-hari besar Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan teman-teman kami merayakan Jumat Agung di gereja-gereja-Mu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami merayakan Tuhan Jumat Agung di rumah kami masing-masing. Di mana Tuhan, Engkau mengetahui penyebabnya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, sebagaimana Engkau telah menebus kami Tuhan, telah mengangkat segala dosa-dosa kami, saat ini Tuhan, kami juga meminta Tuhan, Engkau mengangkat segala beban yang ada di bangsa dan negara kami, musibah yang terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga polemik endemik yang terjadi bagi bangsa dan negara kami, virus yang sangat menakutkan bagi kami Tuhan, dapat Tuhan menyelesaikannya Tuhan dengan caranya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami, berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu lagi Tuhan, bersekutu dan memuliakan akan Engkau Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau melihat kerinduan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, untuk bersekutu dan memuliakan akan Engkau Tuhan.
di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya ada sukacita mengalir di hati mereka semua. Ada sukacita mengalir di jiwa mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat mereka rindu membuka diri mereka untuk beribadah dan bersekutu akan Engkau Tuhan, ada otoritas Allah senantiasa tercurah dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal sampai selesainya Tuhan. Engkau Allah senantiasa berkenan, Engkau senantiasa bertahta Tuhan di atas puji-pujian anak-anak sekolah minggu, di atas ibadah anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Kami siap bersekutu dengan Engkau. Kami siap beribadah kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Adik-adikku yang terkasih, ada sukacita? Amin. Kakak percaya sukacita senantiasa mengalir di hati adik-adik, di jiwa adik-adik, karena adik-adik percaya Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa adik-adik. Adik-adik senantiasa mau bersyukur, mau bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kakak percaya puji-pujian yang adik-adik sebentar nyanyikan, Tuhan senantiasa bertahta di atas puji-pujian adik-adik. Haleluya, kita siap memuji Tuhan. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kerja buat Tuhan, selalu manisi, biar pikul salib, selalu manisi. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang ye. Dipanggil Tuhan, selalu manisi. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisi. Nah adik-adik, kita sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami boleh memuji-muji Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong kami, mampukan untuk mengerti firman Tuhan. Kuasa iblis yang akan mengganggu kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, amin.
Mazmur 22 ayat 1-12. Kita baca bersama-sama ya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Kumpulan Kisah Paskah, Pengorbanan Tuhan Yesus. Ini adalah Yesus. Ia adalah anak Allah, penyelamat dunia. Ia sering bercerita tentang kasih setia Tuhan kepada manusia. Ia bahkan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ia melakukan banyak mujizat. Ia menghentikan badai topan. Bahkan ia mampu membangkitkan orang yang telah mati. Namun para pemimpin dan imam-imam besar Yahudi tidak senang dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka berkumpul dan membuat sebuah komplotan dan mengatur dan menyusun rencana untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas pun mengkhianatinya. Ia datang ke hadapan imam-imam besar itu dan menjual Tuhan Yesus seharga 50 shikal. Di Taman Getsemani, Yudas datang bersama prajurit-prajurit dan menangkap Tuhan Yesus. Mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan mahkamah agama. Di hadapan imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, Yesus disidang. Ia dikatakan mengucapkan hal-hal yang menyesatkan orang-orang Israel dengan mengatakan dia adalah Mesias. Tapi Yesus menjawab, "Kau sendiri yang mengatakan demikian." Mereka semakin marah dan semakin ingin menuntut Tuhan Yesus untuk dihukum mati. Ketika Yesus berada di hadapan Pilatus mencoba mencari tahu apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh Yesus. Namun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Namun orang tetap mencoba menghasut Pilatus untuk membunuh Tuhan Yesus dan mengatakan ia telah menghujat Tuhan Allah kami. Pilatus pun tidak sanggup berbuat apapun. Ia mengikuti tuntutan banyak orang itu untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Para prajurit itu pun menyiksa dan menertawakan Tuhan Yesus. Mereka memakaikannya jubah berwarna ungu dan mahkota duri. Mereka mengejeknya dengan mengatakan, "Sungguhkah kau ini Raja orang Israel?" Tuhan Yesus memikul salibnya. Namun di saat ia tidak sanggup, seorang Kirene yang bernama Simon membantu Yesus untuk memikul salibnya ke atas bukit yang bernama Bukit Tengkorak. Di bukit itu ia disalib bersama 2 penyamun di kanan dan kirinya. Dalam penderitaannya itu, Yesus pun berkata, "Eloi, Eloi, lama sabatani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ia pun mati. Kemudian tabir bait Allah tiba-tiba terbelah menjadi 2.
Kepala pasukan melihat apa yang terjadi dan mengatakan, "Orang ini sungguh orang benar." Seorang yang bernama Yusuf, anggota majelis besar, orang yang baik dan benar, ia mengapaninya dengan kain lenan, membaringkannya dalam kubur di bukit batu. Demikianlah kisah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Teman-teman, sudah Miki berdoa, sudah Ki menyanyi, sudah Ki juga dengarkan cerita tentang Tuhan Yesus disalib toh, untuk menebus dosa-dosanya saya dan dosanya teman-teman semua yang ada di rumah. Sekarang waktunya kita mengucap syukur sama Tuhan, kita mau berikan persembahan. Teman-teman sudah siap semua persembahannya, Dik? Sambil memberikan persembahan, kita mau pujikan satu lagu, Yesus disalib. Teman-teman sudah tahu lagunya toh? Ayo kita nyanyi bersama-sama. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Anak-anak yang sedang mengikuti ibadah langsung di rumah masing-masing dalam rangka menyambut Hari Jumat Agung, tiba saatnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi kami, Tuhan yang pada hari ini kami peringati hari kematiannya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia menyertai dan memelihara kami. Walaupun saat ini kami tidak berkumpul di rumah-Mu untuk mengikuti ibadah hari kematian atau Jumat Agung, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kami. Kami tetap bersyukur, kami tetap berterima kasih kepada Tuhan karena kami boleh beribadah. Bahkan sesaat yang lalu kami juga boleh mendengarkan cerita yang memperingati hari kematian Tuhan. Biarlah cerita atau renungan yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati kami, dalam hidup kami, guna kami pakai dalam masa-masa pertumbuhan kami. Bagi anak-anak yang masih kecil, Tuhan juga tetap memberkati mereka walaupun mereka belum mengerti, belum paham, tetapi Roh Kudus yang membuat mereka mengerti. Bagi anak-anak yang sudah paham, sudah mengerti, sudah sekolah dan sudah besar, Tuhan juga tetap memberkati mereka agar mereka dapat memahami, memaknai kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Ibu Pendeta Linda yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami dalam hidup setiap hari bersama-sama dengan anak-anak karunia Tuhan, bersama dengan Pak Pendeta Adi. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami masing-masing dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan penuh cinta kasih mereka terus membimbing, terus mengarahkan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kesabaran buat mereka, kesehatan buat mereka, agar mereka terus mendampingi kami di dalam hari-hari hidup kami, terkhusus kami yang saat ini sedang berada di rumah mengikuti anjuran himbauan pemerintah. Tuhan tolong kami semua agar kami juga taat mendengar-dengaran kepada orang tua, bahkan apapun yang sedang dihimbau buat kami. Tuhan tolong agar kami juga benar-benar mengikuti apa yang diberlakukan, apa yang sedang diarahkan bagi kami.
kami mau taat, kami mau dengar-dengaran kepada orang tua, diam di rumah dan tetap setia, belajar, mempersiapkan segala sesuatunya, sebab akan ada waktu-waktu yang agak lama kami berada di rumah dan kami tidak sekolah. Tetapi biarlah Tuhan tetap memberkati kami, walaupun kami berada di rumah, kami tetap setia belajar dan dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga berdoa jika ada anak-anak, jika ada kekasih-kekasih yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga tetap memberkati mereka. Berikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Secara khusus kami berdoa buat saudara kami, adik kami, anak kami, kekasih kami. Kasih Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang digumuli oleh orang tuanya. Engkau tahu apa yang sedang diharapkan oleh keluarganya, opa omanya, tante omnya, semua keluarga. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa-doa mereka. Tuhan menjawab setiap harapan mereka. Tuhan berkati tangan dokter, juru rawat. Biarlah dengan kemampuan mereka Tuhan pakai untuk menyatakan pemulihan, kesembuhan bagi kasih. Tuhan berkati apapun yang dimasukkan dalam tubuhnya, baik itu infus, obat-obat, makanan, air minum, biarlah itu juga boleh menjadi alat dan sarana di tangan Tuhan. Tuhan berikan bagi dokter dan juru rawat agar mereka terus merawat kasih, menyatakan kepedulian mereka yang tulus kepada kasih, dan lewat semuanya itu kasih boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan berkati hidup kami semua. Tuhan berkati orang tua kami yang juga terpisah dari kami karena pekerjaan. Tuhan berkati, jaga mereka di sana, dimanapun mereka berada, di dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka hari lepas hari. Tuhan berkati pengasuh-pengasuh sekolah minggu dalam kehidupan mereka, dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka pun juga ikut turut setia, dan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka, Tuhan berkati agar benar-benar bertanggung jawab atas panggilan, atas tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami pertaruhkan hidup kami semua dalam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu tetap menyertai kami, memberkati kami, memelihara hidup kami bersama dengan orang tua kami masing-masing, hari lepas hari, khususnya di dalam kebersamaan kami, di dalam rumah kami masing-masing, di dalam mengikuti anjuran pemerintah. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Bapa. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo teman-teman, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan kita.
dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa memelihara anak-anak dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan, senantiasa kuat melewati setiap hambatan, cobaan, dan rintangan dari saat ini dalam pengharapan Kristus Tuhan. Amin. Sampai di sini dulu teman-teman sekolah minggu Gepil JVD. Sampai berjumpa kembali. Salam sehat. Salam di rumah Mi saja. Dadah.